Halo para pendengar sekalian, kembali lagi di Siniar Sehari-Hari episode terbaru. Kali ini kita nggak akan serius-serius amat untuk seniornya. Jadi versi audio video ini akan ngangkat sebuah lagu yang lagi rame kemarin. Dan lagu ini kayaknya udah masuk keluar telinga kalian sering banget ya, baik dari radio, dari aplikasi pemutar musik dan lain-lain. Lagu ini merupakan lagu dari seorang penyanyi Indonesia yaitu Tulus yang ngeluarin single terbarunya. Sorry, bukan single, album terbarunya, dan di situ ada sebuah judul lagu yang judulnya adalah Hati-hati di Jalan. Romantika pesan perpisahan apakah yang ada di lagu itu? Itulah yang akan kita bahas dalam Siniar Sehari-Hari episode kali ini. Kalian kalau punya pengalaman yang relate sama lagu itu, boleh drop di bawah. Nanti kita akan coba bahas bareng-bareng dan kita akan lihat bagaimana dinamika dan juga romantika yang ada di lagu Tulus Hati-hati di Jalan. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Selamat datang di Siniar Sehari-Hari bersama gue Tes Firmantio. Iya, gue buka dengan tadi lu denger sendiri sebuah intro lagu yang gue rasa nggak asing lagi buat lu belakangan ini ya, terutama di bulan-bulan Maret ini, karena lagu ini berseliweran di manapun kayaknya. Di TikTok ada, di Instagram ada, di YouTube apalagi, Spotify dan segala jenis pemutar musik lainnya. Oke, jadi seperti yang lo tahu bahwa Siniar Sehari-Hari ini ngebahas beberapa hal yang lagi rame dan lagi diperbincangkan oleh banyak orang di media cetak, di media online, ataupun dimanapun ya. Nah, kan nggak harus terus-terusan serius nih. Jadi maka dari itu hari ini gue mau coba ngajak lu buat ngebahas soal hal yang lagi rame. Tapi kali ini yang lagi rame adalah sebuah lagu yang dikeluarin oleh salah seorang penyanyi di Indonesia, yaitu Tulus, di dalam album Manusia yang dirilis ya pada 3 Maret 2022 kemarin. Dan kemudian ada 10 lagu dan salah satu lagunya adalah Hati-hati di Jalan. Kalau lo tahu, ini merupakan salah satu lagu yang populer banget Pak di belakangan inilah. Karena kalau gue lihat sampai sekarang nih, itu masih trending nomor 1 di YouTube Musik. Dan juga pastinya di Spotify juga dia nomor 1. Kemudian di platform lain juga nomornya juga tinggi-tinggi gitu ya. Intinya sangat-sangat populer. Nah pertanyaannya kan, kenapa kok bisa populer itu? Memang banyak faktor kalau gue lihat dari sebuah lagu itu menjadi populer gitu ya. Tapi kalau untuk kasus lagu ini kalau gue lihat nih, memang pertama memang kita tahu karakter lagunya Tulus ya. Karakter lagunya Tulus, dimana gue juga ngikutin karya-karyanya, memang asik-asik gitu didengar. Dan kalau udah melo-melo banget gitu, kalau udah asik-asik banget gitu. Dan kemudian lagu ini membawa sensasi yang asik dan juga enak banget didengar, sama seger lah gitu ya. Jadi kayak kalau lu denger nih gimana, kayak enak aja gitu didengar tuh. Beatnya asik, bassnya asik, kemudian secara progresi chord juga asik gitu ya, kuncinya pindah-pindahnya enak gitu. Nah walaupun seperti itu, jadi ini yang menarik nih kalau gue lihat ya, beatnya asik nih, ngebeat gitu ya, walaupun nggak ngebeat banget, tapi kayak kan gitu ya. Nah tapi lagu ini ternyata isinya dalam tanda kutip ya, adalah berisi tentang perpisahan, justru perpisahan alias kandasnya sebuah hubungan atau kandasnya sebuah kebersamaan antara dua orang gitu ya. Jadi nanti di seluruh isinya lu bakal melihat si Tulus ini nyeritain perjalanan mulai dari ketemu sampai berpisah, dan dengan cara dan tema musik seperti itu gitu ya. Nah itu yang menurut gue menarik, dua hal yang digabungin dan ternyata asik juga ternyata gitu. Nah juga selain itu, memang liriknya itu ciri-ciri Tulus banget lah intinya, dan penuh dengan makna, penuh dengan kiasan, dan itu sangat-sangat dalam kalau lu dengerin. Kalau gue dengerin juga itu artinya buset, dalam banget nih itu lagu ini, asik dan enak gitu. Nah sebenarnya mau kali ini ya, di Siniar Sehari-Hari kali ini, kalau biasanya kita ngebedah berita atau ngebedah sesuatu yang dalam tanda kutip ya agak-agak serius, nah ini gue mau ngajak lo buat ngebedah lagu gitu ya. Nah gue mau ngajak lo ngebedah lagu
part per part, dan kita akan lihat nih relatabilitanya atau sorry bukan apa itu relatabilitas, keterkaitannya sama diri kita atau diri gue lah. Nanti gue mau ceritain pengalaman gue juga gitu ya. Oke, kita mau coba masuk ke part 1 lagu ini, dan plus bridge-nya ya, bridge 1 sebelum ke ref atau ke chorus. Kita dengerin bareng-bareng. Oke, itu dia. Gimana? Sudah menemukan kecocokan dengan lagu atau dengan lirik di part pertama? Setelah ini masih part pertama cuy. Gue ngedengerin part pertama udah asik banget. Secara lagu, secara syair, secara musik gitu ya. Nah, memang ini kalau dari lagunya atau dari liriknya sih Tulus mau nyeritain ke kita bahwa gimana sebenarnya dua orang itu awalnya ketemu gitu, kemudian nemuin kecocokan, atau dalam tanda kutip kadang-kadang kecocokan itu ditemu-temuin gitu ya. Makanya tadi ada kalimat sepertimu yang ku cari dan konon aku juga yang kau cari. Jadi konon aku juga yang kau cari. Jadi kadang-kadang ini sebenarnya sesuatu yang deket sama kita. Jadi ketika kadang-kadang, kalau lu ngerasa gak sih kalau misalnya kita deket sama orang gitu, atau kita mau mendekati seseorang, apapun yang relate sama orang itu bisa jadi tiba-tiba relate sama kita gitu, kayak cocok aja gitu, dicocok-cocokin tiba-tiba ini sama-sama, misalnya kita merasa punya kesamaan dengan hal yang dimiliki oleh orang yang kita incar gitu. Nah, kemudian hal itu memang bagus sebenarnya, karena itu kan artinya kita mendorong potensi kepercayaan atau komitmen dari kita dan orang yang kita mau deketin gitu kan. Nah, memang sesuatu itu memang kadang-kadang perlu dipaksakan gitu ya, terutama untuk pendekatan gitu. Memang ini gue juga kadang-kadang ketika dengerin lagu ini, kok dulu waktu pernah kan misalnya punya orang yang kita incer nih, atau punya gebetan gitu, kita deketin, itu tiba-tiba hobinya Doi ini tiba-tiba kelihatan deket sama hobi kita gitu, tiba-tiba cocok aja. Misalnya dia mau kemana, terus ya kita bisa tiba-tiba punya kegiatan yang hampir sama dengan hal itu gitu. Jadi terus kita cocok-cocokin nih riwayat kita, kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan, sampai bahkan latar belakang mungkin, dan kepribadian dan lain-lain, cocok-cocokin gitu aja. Serunya di sana. Nah, tapi di bagian bridge-nya ini juga bagus nih. Di bagian bridge-nya itu yang antara bait dan juga sebelum chorus atau sebelum ref ya. Ini nggak tahu, ini kayak gue manggilnya bridge nih. Semoga nggak salah ya. Ini nanti teman-teman yang tahu musik tolong dibenerin. Jadi di bagian itu ada perumpamaan yang bagus soal asam dan garam yang ketemu di belanga. Ini ku kira kita asam dan garam gitu kan. Nah, ya benar ya. Dan kita bertemu di belanga. Lu tahu belanga itu kan tempat buat masak ya, atau tempat buat mencampur bumbu ya. Jadi tempat sederhana yang mencari bumbu. Ini ajaibnya lirik Tulus juga. Jadi karena siapa yang pakai lirik belanga gitu loh maksudnya. Dan ini ternyata diangkat di sini. Tulus memang bisa. Kemudian asam dan garamnya ini gue mengartikan bahwa kadang-kadang orang yang ketemu sama kita itu bisa datang dari manapun, kapanpun, dan dari mungkin kalau boleh dibilang multiverse manapun ya. Jadi dari manapun intinya bisa datang lah, intinya bisa ketemu di satu titik. Dan di belanga tadi, lu tahu asam itu kan asal dari pohon, itu pohon asam misalnya itu kan. Sementara garam asalnya dari laut. Oke, dan itu habitatnya beda banget coy. Artinya tempatnya itu sangat jauh harusnya ya. Adapun dekat mungkin nggak sedekat itu, karena kan kita tahu habitat di laut tuh biasanya kalau nggak kelapa gitu atau pohon-pohon rindang gitu kan. Nah, sementara asam ini kadang-kadang di hutan gitu. Nah, gimana caranya dua itu menjadi bumbu masakan yang ketemunya di belanga. Nah, itu kan kayak sangat-sangat dalam itu ya arti liriknya. Jodoh itu bisa datang dari mana aja, atau orang yang ketemu sama kita itu bisa datang dari mana aja, kita nggak bisa duga-duga gitu intinya. Nah, tapi ternyata kadang-kadang kalau kita mikir seperti itu juga ada kemungkinan bisa berhasil, tapi juga bisa tidak berhasil gitu ya. Jadi di bridge lirik kedua kalau nggak salah, kisah yang ternyata tak seindah itu. Wah, itu kayak mau lompat ke refnya. Nah, ini refnya mau kita dengerin. Refnya ini akan menjadi tema besar kita pada bahasan kali ini. Kita dengar.
Jelas ya. Perkiraan kadang nggak seindah kenyataan. Ini yang gitu ya. Kukira kayak gitu ya. Kukira kita akan bersama. Terlalu banyak yang sama latarmu dan latarku. Nah, ini tadi yang kembali ke bait pertama, di part pertama juga ada banyak kesamaan, kayaknya kita cocok deh gitu kan. Kayaknya kita banyak kesamaan deh di latar belakang dan lain-lain. Tapi ternyata nggak semudah itu di bridge-nya jelasin. Ternyata benar ketika chorus ditegesin bahwa ternyata perkiraan kita selama ini itu ternyata nggak seindah kenyataan yang ada. Walaupun banyak kesamaan latar, banyak kesamaan, pokoknya kesamaan-kesamaan yang kita anggap sama tadi atau identik itu bisa jadi ternyata justru nggak akan bersama, justru malah memisahkan gitu kan. Dan justru malah banyak kendala muncul yang akhirnya berujung pada perpisahan antara dua orang. Nah itu sangat relate sama gue ya. Memang nggak bisa selamanya mengandalkan kesamaan-kesamaan yang kita miliki dengan orang yang kita deketi atau yang dekat sama kita atau signifikan others-nya kita, karena memang kalau udah memang nggak cocok atau sudah memang sulit untuk bersatu, ya nanti ujung-ujungnya pasti pisah gitu aja. Dan itu memang hal menurut gua hal yang wajar, dan nanti akan kita bahas di akhir dah itu deh. Intinya di chorusnya atau di refnya itu mau membahas bahwa ternyata sesuatu itu kadang-kadang nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Walaupun kadang-kadang kelihatan udah match di satu poin, udah punya match di satu titik, udah merasa identik dengan pasangan kita atau dengan orang yang kita deketin, ternyata juga masih ada kok peluang untuk berpisah ternyata gitu. Intinya kita perlu mempersiapkan peluang itu terus menerus gitu ya. Jadi tetap terus punya ruang untuk bisa jadi bisa ini yang gitu. Oke, selanjutnya nih nanti kita akan bahas yang part kedua sekarang dan bridge kedua ya. Jadi sebelum chorus kedua sebenarnya sama kayak chorusnya. Jadi kita akan bahas part kedua. Ini part kedua juga menarik. Kita dengerin bareng-bareng. Nah, itu dia. Makin kelihatan ini berarti kalau dari part kedua ini gue udah mulai tahu bahwa ini nyeritain bener-bener kalau orang udah nggak bersama lagi gitu ya. Kalau di pertama tadi kan orang kenalan, di chorus dijelasin orang ketika proses berpisah gitu ya. Kalau ini udah pisah nih, kenapa? Karena kata-katanya sangat jelas bahwa kasih sayangmu membekas gitu ya, redam kini sudah. Dan kemudian dijelasin, bahkan ada pertanyaan gitu kan, entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama gitu ya. Ini memang kata-katanya mantap coy. Jadi itu yang jadi poinnya di part yang ini gitu ya. Nah, ketika perpisahan itu terjadi memang pasti akan meninggalkan kenangan gitu ya. Kenangan yang pasti teringat, memori lah ya, memories will last gitu lah. Selalu akan ada di pikiran kita karena itu memang salah satu keajaiban otak gitu ya. Jadi memang itu akan terus ada di situ. Mungkin bisa hilang ketika ada damage di memori kita. Cuma kalau selama aman aja itu pasti teringat gitu ya. Bahkan pasca perpisahan. Bahkan ketika kita menemukan orang baru itu memori pasti ada. Nggak mungkin hilang gitu. Jadi buat Anda, hai laki-laki dan perempuan yang sedang berpasangan, kalau misalnya pasangan kalian tanya, kamu punya kenangan sama mantan enggak? Terus bilang, itu nggak menarik, nggak mungkin. Anda pasti punya, dan kenangan itu pasti masih ada. Jadi ya itu memang kenyataan dari organ yang namanya otak, tenang aja gitu ya. Terus di liriknya ini kan menjelaskan tentang apa ya, di bridge-nya deh, terutama di bridge-nya, bahwa move on dari kerinduan itu merupakan hal yang sulit memang ya. Jadi apa ya tadi, semoga rindu ini menghilang ya. Itu hal yang sangat wajar ketika kita punya punya orang dekat atau punya sesuatu yang dekat dengan kita, kemudian tiba-tiba menghilang, atau bukan tiba-tiba dah, kemudian dia menghilang aja gitu. Itu akan menimbulkan perasaan rindu untuk dia datang lagi, untuk membutuhkan dia datang, karena kita selama ini dalam tanda kutip menaruh kebutuhan kita atau needs kita kepada hal tersebut atau orang tersebut, dan itu untuk menghilangkannya akan membutuhkan waktu. Dan kemudian
bisa jadi setelah itu setelah itu terjadi atau perpisahan itu terjadi, terus kita jadi rindu, kangen dan lain-lain, muncul lagi sebuah emosi atau perasaan kita insecure atau khawatir nih, bahkan bakal ada nggak ya orang yang kayak dia atau kayak yang udah kita pernah deket gitu ya, jadi yang setipe sama dia, yang ngertiin eh, kita, ngertiin sikap kita, jadi ngertiin busuk-busuknya gua, intinya gitulah ya. Atau malah kita nggak dapet lagi nih nanti gitu. Nah itu bisa menjadi insecure dan membuat kita punya potensi untuk menutup diri, menutup hati gitu ya, untuk kesempatan atau hubungan yang baru. Nah itu part dari part 2 tadi ya, part 2 dan phase 2, dan itu memang sangat nyata ada, dan gua rasa itu akan kita alami lah ya, kita alami ketika kita mengalami perpisahan, kita mengalami keterlepasan ikatan dari orang yang awalnya dekat sama kita dengan berbagai alasan ya. Bisa mungkin beneran pisah karena nggak cocok, atau mungkin pisah yang paling ultimate, yaitu pisah ditinggal meninggal gitu. Gimana ditinggal meninggal, artinya karena memang pasangan kita meninggal dan lain-lain, itu pasti akan sangat berefek ya. Nah itu tadi part 1 chorus, part 2. Kemudian ada satu lagi part yang menurut gue jadi part paling penting di lagu ini, karena judulnya Hati-hati di Jalan, yaitu part kodanya. Semoga nggak salah ya. Jadi intinya part tengah-tengah gitu loh. Mana ya, sebentar. Nih. Nah, kita akan dengerin bareng-bareng part itu, dan nanti kita bahas bareng. Ini dia. Oke. Nah, setelah itu interlude. Bagus interlude-nya, suka gue. Nah, anyway, jadi ngebahas part yang barusan tadi, itu artinya kita sudah beranjak ke tahap tahap lebih jauh dari menerima apa yang sudah kita alami dan menerima apa yang kita hadapi. Ya, kayak kita hadapi kan perpisahan nih gitu ya. Jadi part koda tadi itu adalah seolah-olah memberi pesan bahwa life must go on gitu ya, whatever it takes gitu. Apapun yang terjadi, hidup ini perlu berjalan terus gitu ya. Jadi bahkan ada pesan dari masing-masing bahwa kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku, ya jalan masing-masing akhirnya gitu kan. Orang lu milih jalan ke sono, gue jalan ke sini gitu kan. Jadi ya udah, silahkan gitu, pergi saja ke sana sesuai pilihanmu, gue pergi sesuai pilihanku gitu ya. Jadi itu jadi poinnya, dan menurut gue itu penting sekali di lagu ini, karena artinya adalah bahwa sebuah perpisahan ini selama kita hidup ya, dalam konteks selama kita hidup, sebuah perpisahan dengan apapun itu, dengan orang, dengan sesuatu yang kita cintai lah gitu, itu bukan sebuah akhir dari segalanya, namun justru bahwa itu merupakan sebuah tanda sesuatu yang baru saja dimulai. Kayak sesuatu yang baru saja dimulai. Nah itu yang sangat menarik, yang gua rasa perlu gua ceritain ke lu semua. Kenapa? Karena selama gua hidup ini, gua nggak menutupi bahwa ternyata memang banyak perpisahan, banyak hal yang membuat gua terlepas dari orang yang gua cintai atau gua sayangi gitu ya. Nah memang itu hal yang wajar dan ternyata memang sering terjadi. Kalau lu inget dah nih. Jadi mungkin awal-awal kita kenal sama hubungan romantis ya. Hubungan romantis itu artinya hubungan yang melibatkan emosi dengan seseorang gitu. Itu mungkin katakanlah ketika kita cinta monyet lah ya, ketika misalnya SD SMP lah katakanlah gitu. Nah, ketika SMP gitu, ketika kita deket tuh, wah rasanya adrenalin tuh kayak kenal sama cewek misalnya. Itu buset, inilah yang bidadari yang dikirim Tuhan gitu, mungkin gitu. Nah terus kemudian kita jalanin mungkin karena SMP mungkin les bareng, terus kemudian main bareng. Nah ketika ada sesuatu tiba-tiba putus ujungnya nggak jadi pacaran, dan nggak pacaran lagi gitu, seakan-akan dunia runtuh gitu. Itu memang kenyataan yang kita hadapin. Itu pun nggak cuma ketika kita awal-awal mengenal hubungan romantis, ketika kita sudah lebih dewasa, kemudian kita dekat dengan orang lain atau dekat dengan sesuatu yang kita cintai, ketika itu lepas, nggak menutup kemungkinan kita merasakan hal yang sama, merasakan keterhilangan
ketika kita punya sesuatu yang berharga buat kita anggap berharga gitu ya, kemudian itu hilang, itu kemudian kita merasa aduh kok ada yang kurang ya gitu. Itu memang selalu akan terjadi. Ya, itu dia lagu dari Tulus tadi. Jadi kalau lu tanya apa testimoni gue tentang lagu ini, jujur gue mengapresiasi sekali karyanya Tulus kali ini. Bukan kali ini doang sih, kayaknya karya-karya yang lain juga gue suka banget. Banyak lagu-lagu dia sebelumnya yang menurut gue menggambarkan banyak kondisi yang bisa dengan mudah diceritakan dan dinyanyikan. Nah, kenapa yang pertama selain itu ya, selain dari sisi lirik, dari sisi musik dan lain-lain, sisi covernya atau apa ya, cover brand album Manusia ini sungguh menggambarkan apa yang pengen disampaikan atau pesan yang mau dilempar kepada pendengar, yaitu tentang manusia, tentang perjalanan, tentang apapun yang terjadi di manusia. Warnanya biru gitu, tonnya biru, menunjukkan integrasi total antara lirik, antara syair, antara musik gitu. Jadi nyatu semuanya intinya gitu. Nah, kalau lu tahu ada 10 lagu di album ini. Hampir semua lagunya udah gua putar gitu. Nah, di masing-masing lagunya pesannya macam-macam. Salah satunya ada di Hati-Hati di Jalan ini. Coba nanti lu dengerin di Spotify, di YouTube dan lain-lain. Itu sangat-sangat menarik untuk kita menarik menurut gue ya untuk kita dengerin ya. Nah, sebelum gue memberikan konklusi, sebenarnya nggak ada konklusi di sini hari ini, kita mau kasih-kasihkan aja. Cuma gue melihat ada satu hal yang mau gue sharingin atau gue bagiin, bahwa di dalam karyanya Tulus ini, terutama di lagu Hati-Hati di Jalan itu, gue inget lagi bahwa kita sebenarnya punya pola, manusia itu punya pola untuk mengidentifikasi sebuah kedukaan yang diakibatkan oleh macam-macam, salah satunya adalah perpisahan. Jadi ada namanya pola dari manusia ini untuk merespon sebuah momen yang mendukakan hatinya. Oke. Jadi buat lo yang belum tahu, ada namanya 5 stage of grief atau 5 tahapan dalam berduka gitu ya. Itu disampaikan sama Kubler-Ross ya, Kubler sama Ross gitu, dua orang tahun 1969. Jadi namanya Kubler-Ross Model of 5 Stage of Grief. Ada 5 yang secara umum ya, ini pola ya, jadi nggak semua orang mungkin mengalaminya, tapi sebagian besar orang ada 5 stage ya, 5 tahapan yang sering muncul ketika orang mengalami kesedihan atau mengalami kedukaan. Tahap pertama itu ditandai dengan denial atau penolakan terhadap apa yang dia alamin gitu. Misalnya dia berpisah dengan orang yang dia dekat atau dia cintai, dia kasihi. Tiba-tiba dia berpisah. Nah, awalnya itu cenderung ada denial, kayak masa kayak gini terjadi sih gitu-gitu. Intinya mempertanyakan, questioning gitu-gitu. Kemudian hal itu membuat tahap berikutnya terjadi, yaitu anger atau kemarahan atas apa yang sudah terjadi. Jadi awalnya denial, mempertanyakan, kemudian itu bermanifestasi atau berubah menjadi kemarahan gitu ya. Jadi marah karena kita ditinggalkan oleh seseorang atau kita berpisah dengan seseorang. Lu ngalamin gak sih kalau misalnya lagi setelah putus gitu, kita pasti nanyain gitu, kenapa kok bisa putus dan kenapa kok, apa yang nggak cocok, apa yang salah gitu kan. Setelah kita tahu alasannya atau bahkan kita nggak tahu alasannya juga, kemarahan itu pasti muncul karena yang membuat kita semakin penasaran gitu, kayak semakin ngejar-ngejar apa yang sebenarnya terjadi, dan itu dengan emosi marah yang besar gitu ya. Nah, setelah emosi marah besar itu muncul, kemudian muncul tahap yang ketiga, yaitu bargaining atau tawar menawar ya. Bener gak sih tawar menawar ini ya? Kita itu kayak berkompromi atau coba kembali menawarkan, kira-kira bisa gak sih hal ini atau perpisahan ini gak terjadi gitu, atau grief ini atau kedukaan ini gak terjadi sama gua, sama kita. Itu pasti akan muncul. Itu hampir sama dengan denial, tapi denial tadi kan kita mau, intensinya adalah menolak, tapi kalau bargaining itu intensinya untuk mencoba mengembalikan kembali kondisi seperti semula, kemudian mencoba untuk
kalau bisa skip dari pain yang kita alami atau sakit yang kita alami. Nah, kadang-kadang bargaining itu nggak berhasil atau mungkin kalau memang ya udah waktunya berpisah, artinya kan fakta yang kita hadapi adalah perpisahan gitu kan. Nah, akhirnya muncul atau beralih ke stage berikutnya, itu depression, atau kita sudah sedih secara umum, kita sudah sedih dengan kondisi yang memang nggak bisa kita ubah gitu. Artinya kita dalam kondisi down-nya itu ada banyak orang yang ngomong kalau habis putus tuh biasanya bisa recover setelah misalnya berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Mungkin di 3 bulan atau 6 bulan itulah fase depresinya atau menuju fase depresinya atau depressionnya. Kemudian kita cenderung sedih, hari-harinya cenderung kelabu gitu. Nah, itu fase dari depressionnya gitu ya. Nah, akhirnya kalau dari bahasanya sih, life can feel like it no longer holds any meaning, which can be very scary. Jadi kayak rasanya hidup itu nggak ada artinya lagi gitu kalau kita sudah mengalami hal tersebut. Kita nggak bisa ngubah apapun ya, bargaining yang gagal, akhirnya kita masuk ke depression. Nah, tapi sebenarnya kalau kita berhasil melewati fase depression ini, selalu ada potensi selalu ada potensi kita berhasil untuk mengalami atau melewati fase depression ini. Kenapa? Karena stage berikutnya yang dijelaskan oleh Kubler-Ross model ini adalah acceptance atau penerimaan. Nah, lagunya Tulus ini menurut gue adalah fase di acceptance ini. Kenapa? Karena dari liriknya adalah, dari judulnya dulu, itu hati-hati di jalan, yang pertama. Yang kedua dari liriknya, terutama di Koda, kenapa gue tadi bilang itu penting, karena di situ menjelaskan kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Artinya jalan masing-masing akhirnya gitu. Artinya kan hidup akan ternyata nggak kiamat gitu setelah ada perpisahan atau ada kedukaan. Hidup itu nggak tiba-tiba berakhir gitu intinya. Hal itu menunjukkan bahwa memang akan ada potensi kita menerima itu dan kemudian kita bisa jalan lagi. Kalau bahasa sekarang sih healing ya. Jadi ada pertumbuhan kita untuk membaik secara emosi dan secara apapun. Walaupun itu berproses juga gitu. Dan prosesnya macam-macam tiap orang. Jadi acceptance ini menjadi final stage yang disebutkan oleh Kubler-Ross model. Ya, di lagu Tulus ini memang secara umum itu sangat menggambarkan bagaimana ketika orang dekat dan kemudian berpisah. Ya, kita konteks kesedihannya dari situ. Nah, memang pertemuan dan juga perpisahan menurut gue adalah hal yang sangat alamiah dan natural kalau gitu ya. Itu kalau bisa dibilang malah justru sebuah keniscayaan mutlak kayaknya. Jadi nggak mungkin dong kita ketemu terus nggak berpisah gitu kan. Ada pertemuan dan perpisahan gitu kan. Nah, kemudian apa yang membuat itu berat? Jadi kenapa perpisahan bisa berat atau kenapa bisa ada 5 stage tadi? Kalau gue pikir argumen gue adalah karena ada sistem kognitif atau pemaknaan kognitif dari seseorang terhadap peristiwa yang mereka alami. Jadi ada kayak penalaran yang jalan, dan itu memang yang kita punya toh gitu. Jadi akhirnya ketika itu berjalan, akhirnya kadang-kadang ya kalau kondisinya jadi sedih adalah itu menjadi bumerang. Kenapa? Karena memunculkan rasa kehilangan, rasa sedih, dan itu pasti nggak nyaman toh. Itu pasti nggak enak banget. Jadi karena itu adalah hal yang, atau perpisahan adalah hal yang natural, mungkin gue mau bilang bahwa kita perlu memahami bahwa segala sesuatu yang kita alami itu hal yang wajar sekali dan memang harus terjadi, mungkin gitu ya. Dan ketika itu terjadi, perlu kita pegang terus bahwa, dan kita terima, kayaknya perlu kita terima bahwa kita akan melewati stage-stage tadi atau melewati tahapan-tahapan tadi, dimana secara umum kita pasti mungkin berpotensi ya, oke gitu. Kita mungkin berpotensi untuk masuk ke denial, masuk ke anger gitu. Karena apa? Memang perpisahan itu berat, coy. Itu berat banget sebagai bagian yang tidak mengenakkan dari kehidupan. Tapi memang itu bagian kehidupan, gitu aja sih. Dan kalau boleh dibilang, ketika kita mengalami itu berarti tandanya kita sedang punya potensi untuk kita punya potensi untuk meningkatkan kapasitas. Nah, itu dia,
meningkatkan kapasitas diri untuk menghadapi hal yang mungkin baru gitu kan. Perpisahan itu pasti sesuatu yang baru dalam hidup kita. Walaupun kita pernah berpisah sebelumnya dengan orang lain atau orang sebelumnya, ketika kita dekat sama orang lain, ketika ini pisah juga kan pasti hal yang baru juga gitu kan. Harapannya kan nggak pisah kan gitu pasti. Nah itu dia, jadi dia this too shall pass lah ya gitu. Oke, jadi tapi ada keindahan yang menurut gue perlu gue omongin ke lu semua. Jadi justru memang perpisahan lah yang membuat kehidupan ini justru menjadi lebih indah dan lebih bisa dimaknai, karena dengan adanya perpisahan kita bisa menghargai adanya kebersamaan. Jadi kita bisa tahu bahwa segala sesuatu itu ada batasnya, segala sesuatu itu berpotensi untuk berpisah, dan segala sesuatu itu bisa jadi selesai pada waktunya. Dan itu justru membuat kita bisa menghargai day by day dan juga present time yang sedang kita hadapi saat ini bersama orang-orang yang kita kasih atau dengan sesuatu yang kita anggap berharga. Jadi mari menghargai apapun itu. Oke, gitu aja mungkin pembahasan kita pada siniar episode kali ini. Nggak terlalu serius lah ya guys ya, jangan serius mulu, pusing gua. Dan kita mau mencoba nanti, mungkin kalau ini asik, ada lagu-lagu asik lagi yang mau kita bahas, lo boleh komen di Instagram gua atau di di Spotify nggak bisa komen sih, nggak apa-apa, yang penting di Instagram sampaikan aja ini asik lagu ini gitu. Nanti kita bahas lagi. Memang gua nggak pro banget soal musik gitu ya, tapi pemaknaan lagu bisa lah gitulah ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga lu tetap sehat dan juga semua urusan lu lancar. Bye bye.